Kemajuan teknologi dan dunia medis mengubah pengalaman ibu hamil saat ini. Dengan kemajuan teknologi medis sekarang ini, memang mampu mendeteksi jenis kelamin bayi lebih awal melalui pemeriksaan kehamilan antenatal, berat badan bayi, hingga jumlah cairan ketuban pada rahim ibu hamil. Semuanya sudah didukung dengan teknologi modern. Namun mitos kehamilan yang beredar dari mulut ke mulut masih saja beredar dan dipercaya oleh para ibu hamil. Nah, supaya tidak terlalu dihantu oleh mitos-mitos kehamilan, terlebih saat sedang hamil muda, sebaiknya Bunda abaikan beberapa mitos kehamilan yang sudah terangkum berikut ini. Tapi sebelum dimulai, bantu subscribe dulu ya Bu, dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya, agar Bunda menjadi yang pertama mengetahui tips dan info menarik dari kami. Apakah Bunda pernah mendengar melakukan hubungan seksual ketika hamil bisa menyakiti janin? Pada umumnya, saat sedang hamil sejumlah perempuan enggan melakukan hubungan seksual, dikarenakan adanya mitos yang menyatakan bahwa hubungan seks saat hamil bisa menyakiti janin. Faktanya, untuk kehamilan yang sehat berhubungan seksual tidak akan menyakiti janin Bu. Kantung amniotik atau cairan ketuban serta otot rahim cukup kuat dalam melindungi sang janin. Dan sebaiknya penetrasi penis pun tidak melampaui rahim sehingga tidak akan menyakiti sang buah hati tentunya. Katanya, jangan menjahit baju, nanti bibir bayi sumbing. Wah, apa hubungannya ya? Tapi nyatanya ini sangat dipercaya oleh sebagian kalangan loh Bu. Faktanya, dalam dunia medis menjahit baju saat hamil muda tentu tidak ada kaitannya sama sekali dengan bibir sumbing. Bibir sumbing pada bayi disebabkan oleh banyak faktor yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi, tidak perlu takut untuk menjahit baju saat sedang hamil karena ini hanya mitos kehamilan yang tidak memiliki penjelasan ilmiah. Katanya, ibu harus berhenti berolahraga saat hamil. Mungkin sebagian ibu hamil masih ragu untuk berolahraga atau beraktivitas fisik karena khawatir dapat memengaruhi kondisi janin di dalam kandungan. Tapi tahukah Bunda, aktivitas fisik justru sangat disarankan bagi ibu hamil, walau harus disesuaikan dengan kemampuan. Sebaiknya Bunda tetap berolahraga seperti jalan pagi, yoga untuk ibu hamil, dan senam hamil yang dapat mempermudah persalinan nanti. Walaupun demikian, perlu konsultasikan kepada dokter sebelum Bunda melakukan olahraga tertentu, terlebih jika Bunda memiliki riwayat penyakit. Katanya ibu hamil tidak boleh dekat-dekat dengan kucing. Padahal Bunda yang sedang hamil tetap dibolehkan memelihara kucing kok. Namun, Bunda harus tetap menjauhi kontak dengan kotoran kucing karena terdapat beberapa parasit seperti toxoplasmosis yang dapat membahayakan terhadap janin. Mengonsumsi durian, nanas, dan air kelapa katanya dapat menggugurkan kandungan. Wah, serem banget sih. Durian dan nanas merupakan dua jenis buah yang kerap kali dilarang untuk dikonsumsi ibu hamil muda. Sebenarnya selama dikonsumsi secara tidak berlebihan, durian masih menjadi buah yang aman untuk ibu hamil muda. Peneliti mempercayai bahwa mengonsumsi durian mempunyai sejumlah manfaat dari kandungan organosulfuro serta triptofan yang dapat bertindak sebagai antioksidan. Kandungan durian ini memiliki khasiat lain bagi kehamilan, yaitu sebagai antimikroba, antibakteri, dan anti jamur. Sama seperti durian, mengonsumsi nanas ketika hamil juga sebenarnya tergolong aman. Namun memang banyak yang bilang sebaiknya tidak dikonsumsi saat hamil muda. Selain itu, mitos lain yang banyak berkembang yaitu air kelapa dapat memicu keguguran saat sedang hamil muda. Padahal sebaliknya,
Manfaat air kelapa sangat banyak. Selain mencegah dehidrasi, air kelapa terbukti bisa mengatasi kelelahan. Air kelapa juga sangat dipercaya dalam membangun sistem imun, menstabilkan tekanan darah tinggi atau hipertensi, mencegah infeksi saluran kemih, serta meningkatkan fungsi pada organ ginjal. Air kelapa merupakan salah satu pilihan terbaik jika dibandingkan dengan minuman berkafein seperti kopi atau teh. Katanya morning sickness akan berlangsung sepanjang masa kehamilan. Morning sickness tidak hanya terjadi di pagi hari, tetapi bisa terjadi kapan saja, baik siang atau malam hari. Ini dikenal sebagai morning sickness karena perut kosong bisa menyebabkan mual dan perut biasanya kosong saat bangun tidur di pagi hari, atau tingkat mencapai puncak antara usia kehamilan 8 dan 12 minggu. Morning sickness terasa lega setelah trimester pertama. Sekitar 50-75% perempuan yang baru memasuki masa kehamilan akan mengalami mual dan muntah. Untuk meredakan rasa mual, hindari bau atau makanan yang memicunya, mengunyah camilan tinggi karbo seperti pretzel, mengunyah permen karet atau mengisap mint, dan mengonsumsi minuman asam dari buah segar yang dibuat sendiri seperti air dari perasan lemon. Kemudian ada lagi nih mitos yang mengatakan kalau potong rambut saat hamil akan membuat bayi cacat lahir. Serem banget ya bun. Sebetulnya ini hanyalah mitos yang beredar. Jika rambut perempuan dipotong saat dia hamil, bayi bisa mengalami masalah dengan penglihatannya. Dan ini sulit untuk difahami dan diproses alami, yang bisa mendasari sebab dan akibat yang diimplikasikan oleh mitos ini. Yang juga sering menjadi pertanyaan adalah, apakah perempuan boleh mewarnai rambutnya saat hamil? Penggunaan pewarna rambut belum secara pasti dikaitkan dengan cacat lahir pada manusia. Meskipun para ahli menganjurkan agar tidak melakukannya pada trimester pertama. Katanya ibu hamil tidak boleh makan pedas. Sebenarnya menyantap makanan pedas selama kehamilan termasuk aman, tapi dapat menyebabkan rasa perih dan panas di dada. Banyak ibu hamil mengalami heartburn, dan makanan pedas dapat memperburuk kondisi ini. Ini paling sering terjadi pada trimester akhir kehamilan. Pada beberapa ibu hamil, makanan pedas yang sebelumnya dapat dikonsumsi dengan baik-baik saja ternyata memicu morning sickness. Jika Anda tidak mengalami gangguan sama sekali selama menyantap makanan pedas, berarti Bunda tak perlu khawatir. Ada juga yang bilang bahwa ibu hamil tidak boleh makan jamur. Sebetulnya asalkan dimasak dengan matang, jamur tersebut boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Beberapa jamur yang baik untuk kesehatan adalah shiitake, maitake, enoki, dan oyster. Ibu hamil harus menghindari jamur yang masih mentah seperti magic mushroom dan jamur yang berkategori beracun. Itulah beberapa mitos yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Jika Bunda pernah mendengar mitos lain selain daripada yang Mimin bahas barusan, bisa komen di kolom komentar ya bun. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika informasi ini bermanfaat untuk Bunda. Terima kasih dan nantikan video berikutnya.